Beberapa waktu terakhir, hingga saat ini, Sumatera dan Aceh dilanda banjir besar. Pertanyaannya, apakah ini murni bencana alam atau ada faktor lain yang ikut berperan? Menurut pakar lingkungan dan akademisi dari UGM, hujan ekstrim ini hanyalah sebagai pemicu. Sementara, kerusakan hutan di wilayah hulu itu menjadi faktor yang memperparah dari banjir ini. Organisasi Walhi juga menyatakan bahwa degradasi hutan membuat banjir di Sumatera ini semakin parah. Berdasarkan data 20 tahun terakhir, Sumatera telah kehilangan sekitar 1,5 juta hektar tutupan pohon. Fakta di lapangan semakin menguatkan dugaan tersebut. Saat banjir terjadi, ditemukan kayu-kayu besar dan gelondongan yang hanyut bersama arus. Bahkan, Bupati Tapanuli Tengah secara tegas menyatakan bahwa kayu-kayu yang terbawa banjir tersebut dapat dipastikan merupakan dampak dari praktek illegal logging. Kayu yang mengalir di sungai itu bisa dipastikan itu illegal logging ya? Saya pastikan ilegal. Kalau ada bisa butuh bantuan ke internet kemudian itu. Nah, dugaan tersebut itu bukan tanpa dasar. Kasus yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan yaitu kasus illegal logging di Kepulauan Mentawai menunjukkan praktik illegal logging yang dilakukan secara terorganisasi. Apakah ini merupakan kejahatan yang kecil? Jawabannya jelas tidak. Negara memperkirakan kerugian mencapai sekitar 447 miliar. Dari sini dapat dipastikan bahwa ini merupakan skala kejahatan yang sangat serius. Selain itu, salah satu modus operandi yang terungkap adalah manipulasi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan agar kayu yang berasal dari penebangan ilegal itu terlihat seolah-olah legal. Nah, illegal logging di Mentawai merupakan tindak pidana serius dan bukan sekedar pelanggaran administratif. Hal ini juga diakui secara tegas oleh negara melalui diangkatnya kasus ini ke pengadilan setelah berkas-berkasnya lengkap. Tindak pidana khusus, illegal logging ini tuh dipahami sebagai setiap perbuatan penebangan, pengangkutan, penguasaan, dan atau perdagangan hasil hutan yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Illegal logging ini diposisikan sebagai kejahatan luar biasa karena illegal logging memiliki dampak yang luas, sistemik, dan juga jangka panjang. Makanya, negara mengaturnya dalam undang-undang khusus di bidang kehutanan dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada kasus pidana-pidana yang biasa. Kemudian, pelaku illegal logging ini bukan hanya individu, tetapi juga bisa melibatkan korporasi. Dampak dari kejahatan ini itu merugikan negara, merusak lingkungan, dan seperti yang kita lihat, berpotensi memicu bencana ekologis. Inilah alasan illegal logging ini tuh dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Nah, dengan demikian, hal ini mengajarkan bahwa penegakan hukum terhadap illegal logging itu bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak lanjutan berupa bencana. Dari sisi sosial, masyarakat seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal mereka itu bukan pelaku utama. Oleh karena itu, hukum harus hadir tidak hanya sebagai alat represif, tapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan.